Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Daya Menantri dari kelas 19 3B eh, kampus Cimone ingin mempresentasikan hasil analisis saya eh, mengenai analisis ilmiah tentang bencana alam banjir, termasuk penyebab, dampak, dan penanggulangan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja. Abstrak, abstrak. Eh, Alasan saya menulis karya ilmiah ini, eh, bencana alam banjir adalah salah satu ancaman serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan analisis ilmiah tentang penyebab, dampak, dan strategi penanggulangan banjir. Berdasarkan studi literatur dan data empiris, artikel ini memberikan wawasan yang mendalam tentang fenomena banjir serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Baik, masuk ke pendahuluan. Bencana alam banjir merupakan salah satu ancaman serius yang kerap terjadi di berbagai wilayah di seluruh dunia. Banjir dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti curah hujan tinggi, sungai yang meluap, rob atau air pasang laut yang tinggi, dan sistem drainase yang buruk. Banjir memiliki dampak yang merugikan, baik secara ekonomi maupun sosial, serta dapat membahayakan nyawa manusia. Penyebab banjir. Banjir dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh curah hujan yang tinggi, sungai yang meluap, rob atau air pasang laut yang sedang tinggi. Dampak banjir ada banyak. Ini penyebab dampak utamanya. Kerugian ekonomi, kerugian lingkungan, dan dampak sosial dan kesehatan. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan debit air sungai meningkat secara drastis. Jika curah hujan melebihi kapasitas daya tampung sungai atau drainase yang ada, air akan meluap dan menyebabkan banjir. Sungai yang meluap dapat terjadi akibat hujan yang deras terus-menerus, tumpukan salju yang mencair secara tiba-tiba, atau penumpukan air dari wilayah hulu yang berlebihan. Ketika sungai meluap, air akan membanjiri daerah sekitarnya dan menyebabkan banjir. Rob atau air pasang laut yang tinggi, daerah pesisir atau delta sungai rentan terhadap banjir akibat rob atau air pasang laut yang tinggi. Jika rob terjadi bersamaan dengan curah hujan yang tinggi, dampak banjir akan semakin parah. Sistem drainase, pemadaman sistem drainase. Sistem drainase yang buruk atau terhambat dapat mengakibatkan air tidak dapat mengalir dengan lancar. Hal ini dapat menyebabkan air meluap ke permukaan tanah dan menyebabkan banjir. Dampak banjir, tadi ada 3. Kerugian ekonomi. Banjir dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, seperti kerusakan infrastruktur, perumahan, pertanian, dan fasilitas publik. Aktivitas ekonomi juga terganggu akibat penutupan jalan, penghentian transportasi, dan kerusakan peralatan. Kerugian lingkungan. Banjir dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk erosi tanah, pencemaran air, dan hilangnya habitat alami. Banjir juga dapat mengancam keanekaragaman hayati dan menyebabkan kerugian jangka panjang pada ekosistem. Baik, yang nomor 3, dampak sosial dan kesehatan. Banjir dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, penyakit yang menular, dan kehilangan tempat tinggal. Masyarakat yang terkena banjir sering mengalami trauma psikologis terhadap dirinya akibat banjir. Oke, selanjutnya. Upaya mitigasi banjir atau upaya pencegahan banjir. Pertama, ada perencanaan tata ruang yang tepat. Perencanaan tata ruang yang baik dapat membantu menghindari pembangunan di daerah rawan banjir. Pembangunan pemukiman, industri, dan infrastruktur harus mempertimbangkan potensi banjir agar tidak memperparah resiko. Kedua, pengelolaan sungai dan drainase yang baik. Pengelolaan sungai dan drainase yang baik dapat membantu mengendalikan aliran air, pembersihan sungai, pemeliharaan sistem drainase, dan pembangunan bendungan atau waduk dapat membantu mengurangi risiko banjir. 3. Sistem peringatan dini. Pengembangan sistem peringatan dini yang efektif dapat memberikan informasi cepat kepada masyarakat mengenai bahayanya banjir.
Dengan adanya peringatan dini, masyarakat dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat, seperti evakuasi dini. 4. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang banjir sangat penting. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang cara menghadapi banjir, tindakan evakuasi, dan penggunaan sumber daya yang tepat dalam situasi darurat. 5. Pembangunan infrastruktur yang tahan banjir. Pembangunan infrastruktur yang tahan banjir seperti tanggul, jaringan saluran, drainase yang memadai, dan pompa pengeringan dapat membantu mengurangi risiko banjir dan melindungi wilayah yang rentan. Kesimpulan kesimpulan dari karya ilmiah yang saya buat pada kesempatan kali ini, bencana alam banjir merupakan ancaman serius yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, serta dampak sosial dan kesehatan yang signifikan. Upaya mitigasi yang meliputi perencanaan tata ruang, pengelolaan sungai dan drainase, sistem peringatan dini, pendidikan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang tahan banjir sangat penting untuk mengurangi resiko banjir. Dengan adanya tindakan mitigasi yang tepat, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari bencana alam banjir dan melindungi kehidupan dan keberlangsungan masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, tolong ditulis di komen di bawah. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.